Apa kabar teman-teman semua yang lagi belajar website? Di video ini saya mau tunjukin ya ke teman-teman gimana caranya supaya kalau misalkan kita tuh lagi belajar bikin website ya, terus kita mungkin ragu-ragu atau takut website yang pernah kita bikin tuh nanti terganggu kalau kita mau ada perubahan atau kita mau ngedesain ulang yang lain itu supaya website yang kita pernah bikin itu nggak kenapa-napa, itu caranya gimana? Nah, di video ini saya tunjukin ya teman-teman ya. Jadi contohnya seperti ini ya. Ini saya udah pernah bikin website seperti ini ya, dengan domain ini sugih.me. Teman-teman mungkin bisa cek juga ya. Ini saya kasih lihat tampilannya ya. Ini contoh aja. Jadi tampilannya seperti ini ya. Contoh misalkan teman-teman udah bikin satu website untuk portfolio ya atau CV kayak gini ya, yang menampilkan mungkin ya pengalaman kerja atau mungkin hasil karya teman-teman ya mau di display di sebuah website ini. Terus teman-teman juga lagi belajar juga pengen bikin website yang modelnya yang lain untuk kebutuhan yang lain, misalkan untuk blog nih misalkan ya, atau untuk website berita. Contohnya ini saya ada website juga dengan domain seperti ini, news.sugih.me. Kalau kita buka tampilannya seperti ini ya, teman-teman lihat ya, ini tampilannya seperti website berita, tapi yang ini tampilannya beda ya. Kalau teman-teman perhatikan alamatnya pun beda ya, yang ini di domain utama sugih.me, yang ini ada sedikit penambahan yaitu news.sugih.me. Nah, ini tuh namanya subdomain teman-teman. Gimana cara bikinnya supaya kita bisa punya banyak subdomain di satu akun hostinger kita, dan ya supaya teman-teman nanti untuk kebutuhan yang lainnya, misalkan untuk belajar bikin website dengan desain yang berbeda-beda, atau mungkin teman-teman mau membuatkan website temporary untuk klien-klien teman-teman, bisa juga ya dengan satu domain tapi dibikin nanti beberapa website. Contohnya di sini saya bikin halaman juga yang judulnya tes.sugih.me ya. Nih tampilannya kayak gini ya. Ini untuk ngetes aja, untuk ngetes atau untuk belajar, itu bisa juga ya untuk trial. Oke. Nah, gimana caranya kita bikin seperti ini? Tonton sampai selesai ya. Ini namanya tuh subdomain, jadi kita menambahkan domain tambahan di domain utama kita ya. Kita seperti ini dengan subdomain. Oke. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu, ini tuh saya menggunakan Hostinger. Jadi kalau teman-teman nanti cek link Hostinger yang ada di bawah sini ya, di deskripsi video, nanti teman-teman bisa cek ya ke halaman websitenya Hostinger. Jadi Hostinger ini adalah layanan penyedia web hosting yang beroperasi di seluruh dunia ya, termasuk di Indonesia. Jadi jangan khawatir kalau teman-teman nanti pakai Hostinger itu bakalan gimana, keamanannya, pelayanannya kayak gimana. Tenang aja teman-teman ya. Hostinger itu udah pengalaman udah bertahun-tahun ya, dan kliennya di seluruh dunia. Makanya kalau teman-teman telusuri di websitenya tuh nanti di sini selain ada testimoni dari klien di Indonesia, juga teman-teman bisa cek testimoni dari klien-klien di luar ya. Ini di sini tertulis ya, dipercaya oleh 3 juta pelanggan di seluruh dunia. Bayangin teman-teman, 3 juta pelanggan ya. Termasuk apa yang sudah ditampilkan di sini. Kalau teman-teman mau lihat lebih lengkap nih, di sini ada tombol untuk lihat testimoni pelanggan. Teman-teman bisa scroll aja ke bawah ya, nanti dipelajari itu ada banyak banget tuh halamannya. Oke, jadi jangan khawatir soal Hostinger ya teman-teman ya, silahkan dipakai, silahkan dimanfaatkan untuk website teman-teman ya. Nah, untuk mendapatkan diskon tambahan 10% ya teman-teman, nanti silahkan masukkan kode kupon yang ada di bawah sini ya, saya sematkan di deskripsi. Nanti teman-teman kalau pilih salah satu plannya, hosting plan ya, nanti bisa pakai manfaatin kode kupon saya supaya bisa dapat tambahan diskon. Contoh ya, misalkan kita pilih yang plan ini ya, untuk plan bisnis ya. Nanti teman-teman tinggal masukin aja kok kode kuponnya ya. Nah, nanti bisa disetting teman-teman mau langganan berapa, 12 bulan, 24 bulan, atau 48 bulan, bebas ya. Contoh ini 24 bulan. Nah, terus di sini ada tulisan punya kode kupon, silahkan klik aja ya. Terus masukin kode kupon saya, bisa cek di deskripsi video ini. HST gini ya, kode kuponnya DIKA HST, DHIKA HST. Kalau sudah klik tambahkan, nanti harga ini akan berkurang sebanyak 10% ya. Kita cek nih ya. Oke teman-teman ya, tadinya 1 juta sekarang sudah jadi 900 ribuan. Jadi lumayan banget kan untuk tambah-tambah diskon buat teman-teman yang mau langgannya di Hostinger. Oke, kita lanjut aja langsung seperti apa sih pembuatan subdomain untuk teman-teman yang bikin banyak website, beberapa website di satu hosting ya. Karena kalau misalkan kita perhatikan ya, di sini di paket-paket hostingnya, contoh nih di paket hosting premium atau bisnis ya, ini teman-teman perhatiin ya,
Nah, di sini tuh tertulis ya, ini kita bisa maksimum membuat 25 website untuk yang premium contohnya ya. Yang bisnis bisa sampai 50 website. Itu juga termasuk yang namanya subdomain. Jadi misalkan kayak tadi saya kasih lihat di sini saya ada 3 website ya. Jadi hitungannya 3 website walaupun ini di satu domain yang sama hanya memanfaatkan subdomain. Jadi kalau misalkan teman-teman berlangganan yang tadi yang premium ya, nih bisa sampai bikin 25 nih. Bayangin tuh sampai 25 ke bawah tuh bisa banget ya. Oke, langsung aja kita cobain ya. Jadi kalau teman-teman masuk ke halaman Hostinger ya, tadi di halaman awal ini teman-teman klik login, nanti begitu login akan dibawa ke halaman Hostinger seperti ini di dashboardnya. Terus teman-teman silahkan masuk ke menu website nih sebelah kiri ya. Di sini ada menu website. Kalau teman-teman klik nanti di sini ada apa namanya itu listnya lagi, menu tambahan ada web list, WordPress add-on, migration dan sebagainya. Nah, di bagian website list ini kita bisa melihat website apa sih yang sudah kita bikin. Nah, kalau mau nambah website gimana caranya? Gampang banget ya, kita tinggal klik add website saja tanpa perlu bikin subdomain baru, nanti bikinnya di sini ya. Pas kita bikin website ini nanti kita ada opsi untuk membuat subdomain. Oke, contoh ya, ini kita klik WordPress, bikin website baru dengan WordPress. Nah, sampai di sini seperti biasa kita diminta untuk isi email, password dan sebagainya. Tapi di sini saya nggak ubah aja ya, saya biarkan otomatis toh nanti kita login ke halaman WordPress-nya juga nggak perlu masukin password kan, tinggal lewat Hostinger aja. Terus klik next. Kemudian kita bebas ya mau bikin private website and themes atau create blank site. Ini kita coba create blank site saja. Nah, di sini kita ketik aja domain yang kita mau ya, termasuk subdomainnya. Misalkan kita mau bikin website untuk cafe misalkan atau website fotografi. Ya, teman-teman tinggal bikin aja misalkan jasa fotografi gitu ya. Fotografi, jasa fotografi terus .sugih.me ya. Nah, di sini langsung muncul ya, teman-teman ya, free domain ya. Jadi di sini kita nggak perlu bayar lagi, tinggal manfaatin aja domain yang kita pakai. Terus di sini muncul nih free subdomain ya. Jadi kita pakai subdomain ya. Jadi teman-teman nanti misalkan mau bikin website tentang blog gitu ya, atau artikel teman-teman untuk main affiliate bebas ya. Itu boleh banget ya. Misalkan kita bikin gini ya, blog.sugih.me tuh ya, muncul tuh free subdomain gratis, nggak perlu bayar-bayar lagi, nggak perlu beli domain lagi. Oke. Contoh ya, kita pilih ini free domain pakai blog.sugih.me. Terus kita langsung install WordPress, klik di sini ya. Kita tunggu sesaat aja, ini seperti biasa install WordPress nggak pakai lama teman-teman ya. Oke, ini sudah sampai 100% dan langsung masuk ke halaman WordPress-nya ya. Jadi sekarang kita sudah punya website baru ya dengan subdomain di dalam hosting kita di Hostinger. Jadi nggak perlu langganan hosting lagi untuk bikin website baru, nggak perlu teman-teman ya. Kita bisa cek di halaman Hostinger. Kalau mau masuk ke Hostinger kita bisa klik ini ya, go to Hostinger ya. Nanti kita akan ditampilkan ke halaman Hostinger yang tadi ya, di halaman dashboardnya. Oke, kita tunggu sebentar, nanti bisa dilihat ya. Sambil menunggu kita bisa langsung klik di home sini ya. Ini kalau masuk ke sini teman-teman jangan bingung ya, nanti langsung masuk ke balik ke main menu. Jadi ini tuh halaman pengaturan website kita yang beralamat di subdomain blog.sugih.me ya. Kalau mau ke lihat list websitenya, teman-teman bisa klik main menu atau ke website ini bisa pilih tuh ya, ada beberapa website yang udah kita bikin. Oke, kita balik ke main menu, kita lihat di bagian website, terus website list. Nah, udah nambah satu lagi kan teman-teman ya, tadinya cuma ada 3, sekarang sudah ada blog.sugih.me. Jadi di sini di blog yang ini, di website yang ini kita bisa mengatur tampilan apapun tanpa mengaruhi website yang lain ya. Contoh ini tadi website yang ini kan tampilannya seperti ini ya. Terus di bagian website yang blog ini kita mau isi dengan model yang lain atau tampilan yang lain, karena kita mau bikin blog di sini bisa banget teman-teman ya. Kita masuk ke menu appearance ya. Terus pilih themes. Di sini ada menu add themes. Terus kita cari ya, cari di sini bebas ya. Misalkan kita pilih blog gitu ya, kita cari blog atau bisa pakai yang tersedia di awal tadi juga bisa ya. Contohnya misalkan kita mau bikin blog seperti apa ya? Contoh ya, ini ya, misalkan ini ya. Kita lihat previewnya dulu. Seperti apa? Apakah oke? Nah, ini previewnya seperti ini teman-teman ya.
cukup oke nih, teksnya lumayan besar-besar ya, jadi jelas. Atau kalau teman-teman mau yang lain lagi yang lebih simple, minimalis nih, ada yang seperti ini, preview ya, kita cek tuh ya. Sepertinya tidak butuh banyak foto nantinya ya. Jadi teman-teman silahkan pilih saja mau seperti apa. Contohnya misalkan kita pilih ini ya, kita tinggal install aja. Untuk teman-teman yang membutuhkan tutorial menginstal tema yang lain selain yang saya tunjukin di sini, mungkin bisa cek video-video saya sebelumnya ya, nanti bisa dicontek aja ya. Nah, di sini ada tombol activate, kita aktifkan supaya tema yang barusan kita install ini, kita pilih ini bisa aktif langsung ya. Oke, sekarang sudah aktif teman-teman ya, dan di sini tidak ada notif apa-apa. Kita bisa cek langsung ke website kita, tinggal klik visit site, kita coba ya. Nah, tampilannya sudah seperti ini teman-teman ya, tinggal kita ubah aja nanti untuk misalkan teman-teman mau suka fontnya yang model apa ya, fotonya mau diganti, itu bisa cek sebelumnya, video sebelumnya juga saya sudah terbitkan tutorialnya ya kalau mau edit ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya, untuk menambahkan domain baru atau subdomain baru di website kita ya. Kalau mau nambah lagi, teman-teman bisa klik add website gitu ya. Nah, cara ini bisa teman-teman manfaatin misalkan ya untuk ini ya, membuat website dengan keperluan yang lain-lain ya, tanpa merubah website yang lainnya. Atau misalkan juga teman-teman mau bikin jasa pembuatan website nih, numpang website, misalkan mau bikin website untuk undangan pernikahan, kan sekarang tuh lagi musim ya, orang nikah tuh undangannya di website tuh. Jadi tinggal kirim link aja ya. Nanti misalkan teman-teman punya domain tuh undangannikah.com misalnya kayak gitu ya. Nanti dibikin subdomain, misalkan ini ada si Andi dan si Lia mau menikah nih, kasih aja subdomain andilia.undangannikah.com. Terus besok lagi ada si Andre dan Ratna, kasih aja subdomain andreratna.undangannikah.com seperti itu ya. Jadi nanti bisa banyak banget. Toh nanti begitu event misalkan pernikahannya udah selesai, acaranya udah lewat sebulan misalkan, bisa dihapus lagi ya. Cara hapusnya juga gampang, nanti teman-teman cek di sini ya, ada titik-titik ini, kita bisa klik. Nah, di sini ada fitur delete. Jadi kalau udah di delete artinya kita menghapus satu website, bukan semua website ya. Jadi tenang aja, satu dihapus, yang lain tuh nggak akan berpengaruh. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya, salah satu fitur keren yang ada di Hostinger. Teman-teman bisa manfaatin ini. Buat yang belum punya Hostinger, langsung aja cek link yang saya sematkan di deskripsi untuk teman-teman eksekusi ya, pakai hosting dari Hostinger ini. Penyedia web hosting keren buat teman-teman yang mau punya website. Langsung aja teman-teman ya, cek di deskripsi. Dan terima kasih udah nonton video ini. Sampai ketemu lagi di video saya yang lainnya.